Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di subuh Jumat yang penuh berkah ini. Kita berkumpul kembali di masjid kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah bahasan kita pada subuh hari ini di surah Al-A'la atau surah yang lebih dikenal dengan surah Sabbihisma. Yang pertama, pembahasan tentang keutamaan surah Sabbihisma ini. Di antara keutamaannya disebutkan oleh para ulama bahwa surah inilah surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh Jumat berpasangan dengan surah Al-Ghasyiyah. Dari sini memberi petunjuk bahwa memang Rasulullah sangat menyunnahkan untuk kita di subuh Jumat membaca surah Sajadah berpasangan dengan surah Al-Insan, dan itu fadilahnya sangat besar. Tetapi dalam riwayat ternyata Rasulullah biasa membaca surah ini, surah Sabbihisma berpasangan dengan Al-Ghasyiyah. Bahkan Nabi di subuh Jumat itu biasa membaca surah Al-Jumu'ah berpasangan dengan surah Al-Munafiqun. Dan kadang-kadang beliau membaca surah An-Najm berpasangan dengan surah Al-Qamar. Ayat itu cukup panjang. Memberikan hikmah bahwa membaca Sajadah dan Al-Insan bukanlah sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Hikmah kedua bahwa diprediksi memang bahwa akan datang satu zaman atau keadaan di mana umat ini itu semakin lemah. Maka Rasulullah mencontohkan membaca surah ini yang perasaan sebagian kaum muslimin sudah merasa cukup panjang. Itu yang pertama. Yang kedua,
surah Sabbihisma ini juga dibaca oleh Rasulullah di sholat Jumat. Ya, berpasangan juga dengan surah Al-Ghasyiyah. Ya. Dan surah Sabbihisma ini juga biasa dibaca oleh Rasulullah berpasangan di surah Al-Ghasyiyah pada sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sekalipun dulunya Nabi sering sekali membaca surah Al-Qamar berpasangan dengan surah An-Najm pada sholat Id. Tapi nampaknya sekarang sudah sulit kita dapatkan sholat Id imamnya membaca surah An-Najm dan surah Al-Qamar, kecuali di pesantren-pesantren. Ya, karena kalau itu dia baca, sudah sholat lari jamaahnya, nggak mau yang mendengar khutbah karena panjang. Ya, inilah hikmahnya. Yang berikutnya tentang surah Sabbihisma ini, inilah surah satu di antara 3 surah yang dipilihkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, di mana suatu saat, dan kisah ini sering kita dengar, suatu saat Mu'adz bin Jabal memimpin sholat maghrib membaca surah Al-Baqarah. Dalam riwayat sholat maghrib baca surah Al-Baqarah sampai ayat 100 belum selesai. Kita bayangkan Bapak Ibu, surah Al-Baqarah sampai ayat 100 berarti 1 juz. Karena Al-Baqarah 286 ayat itu 2 juz setengah. Jadi kalau 100 berarti 1 juz. Sholat maghrib. Kalau kita di sini sudah mau masuk Isya itu. Ya. Apa yang terjadi? Salah seorang sahabat menjadi makmum keluar labuna 1 juz baru rakaat pertama di salat maghrib. Mu'adz marah. Setelah selesai sholat, Mu'adz mengatakan, innahu munafik, orang itu munafik. Untungnya sahabat yang keluar itu dulu wangi pergi jamma, pergi mengadu kepada Rasulullah. Dia bilang, ada deh, pacai Mu'adz, wahai Rasulullah, kenapa? Masa sholat maghrib baca Al-Baqarah panjang sekali. Maka Mu'adz pun dipanggil. Mu'adz dipanggil, maka dalam riwayat Nabi sedikit marah. Dan begitulah Mu'adz Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabat terdekat. Itu beliau gampang marah kepada sahabat terdekat. Tapi kalau yang istilahnya junior-junior, Rasulullah itu baik sekali. Tapi kalau yang dekat-dekat, beliau mudah memarahi sahabat yang dekat. Istilahnya sahabat ring-ring 1 itu gampang dimarahi. Ya, kalau yang jauh di luar ring itu beliau lembut sekali. Dan begitulah kita sebenarnya. Kepada anak kita gampang memarahi, tapi kalau anaknya orang kita lembut sekali. Dan harus begitu memang. Ya. Karena jangankan marahi anaknya orang, pegang ininya saja, jidatnya hanya untuk memastikan betul demam atau tidak, dituduh pelecehan, penjara 5 tahun. Ini kasihan guru kita lagi. Ya. Alhasil Nabi mengatakan, halla taqra bisabbihisma au bil laili au bisyams. Wahai Mu'adz, yang sebelumnya Rasulullah mengatakan, kalau sembahyangnya orang salat maghrib jangan terlalu panjang,
Ya, karena di belakangmu ada orang tua, ada yang punya hajat, yang terutama yang punya hajat. Kalau orang tua kadang-kadang tua dilihat tapi kasaki, tapi ada yang punya hajat. Maka kalau sholat bacalah Sabbihisma atau Al-Lail atau Asy-Syams. Nah, jadi 3 surah ini, Sabbihisma, Al-Lail dan Asy-Syams, dipilihkan oleh Nabi untuk ma'at kalau sholat maghrib. Dan di sini memberikan petunjuk bahwa sholat maghrib itu jangan dibilang dia pendek. Maka bacanya juga inna atayna sama kul, 3 kul. Tidak mesti begitu. Jadi panjang-panjanglah sedikit. Ya, itu yang pertama pada pembahasan tentang keutamaan surah ini. Yang kedua, sebagaimana yang biasa dijelaskan ulama tafsir, bahwa surah ini adalah surah Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Kita masuk ke ayatnya, mudah-mudahan cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau di terjemahan Ibu didapati, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sebelum kita jelaskan, ayat ini kata para ulama tafsir, ketika Rasulullah mendapatkan ayat ini atau turun ayat ini kepada Rasulullah, Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah bilang kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ayat ini sebagai doa sujud dengan perubahan redaksi. Subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau ditanya ki anak-anak tak, kenapa bisa doa sujud Subhana rabbiyal a'la? Maka jawabannya adalah itu berdasarkan ayat Sabbihisma rabbikal a'la, yang bahasa Arabnya itu yata'awwaluhu. Yata'awwal itu artinya redaksinya dirubah. Sabbihisma rabbikal a'la dijadikan doa sujud menjadi Subhana rabbiyal a'la. Doa ruku Subhana rabbiyal azim. Dari mana asalnya? Doa ruku Subhana rabbiyal azim diambil dari ujung surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama tafsir menjelaskan tentang kenapa bunyi doa sujud Subhana rabbiyal a'la padahal saat itu kita sujud. Kan terjemahannya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Sedangkan saat itu kita berada dalam posisi sujud. Dingin. Enggak lagi. Pelan-pelan. Jawabannya adalah bahwa li'anna fi dzalikal maqam yaqrubul 'abdu ila rabbih. Karena saat kita sujud, disitulah saat dimana hamba semakin dekat dengan Allah. Jadi kita sujud, justru saat sujud itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dikatakan oleh para ulama bahwa intisari sholat itu, hakikat sholat itu berada pada sujud.
berada pada sujud. Jadi ketika kita sujud, kita dekat dengan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah maha tinggi. Itu dah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih halas sujud." Keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah ketika dia sujud. Kita sambung hadisnya dengan dua teks yang sedikit berbeda, tapi maknanya kuat. Yang pertama, "Falyatakhayyar minad du'a." Keadaan sujud adalah keadaan di mana seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Maka falyatakhayyar minad du'a. Hendaklah seorang hamba saat itu memilih-milih doanya. Memilih-milih doanya. Dalam teks yang lain, falyajtahid minad du'a. Hendaklah dia bersungguh-sungguh berdoa. Dua teks ini memberikan pelajaran bahwa ketika kita sujud disunahkan memperbanyak doa, dan ketika menggunakan falyatakhayyar, dia memilih-milih doanya, artinya persiapkan doa yang kita sangat butuhkan. Jadi dipilih-pilih doa yang kita sangat butuhkan, itu maksudnya. Sedangkan di teks yang lain, falyajtahid minad doa, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Di situ memberikan pelajaran ketika kita berdoa, salah satu bentuk ijtihad, bersungguh-sungguh artinya diulang-ulang. Jadi dia satu doa tapi diulang-ulang. Ya, bahkan salah satu imam Masjid Quba di Madinah itu pernah berwasiat, tapi dia katakan ini bukan hadis, bahwa jika salah seorang di antara kalian sangat membutuhkan satu keadaan lalu dia berdoa, ulanglah doa itu 40 kali dalam satu kali sujud itu. Itu berkenaan dengan pertanyaan kepada beliau, seseorang yang lama berkeluarga tidak punya anak, mau sekali anak. Maka beliau mengatakan, bacalah doanya Zakaria. Ya. Saya coba Pak Imam, ini ujungnya. Wa anta khairul warithin. Apa kalimat sebelumnya? Saya agak lupa. La tadarni fardan. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku hidup di dunia ini sendiri, dan engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Itu salah satu doa yang disarankan untuk dibaca orang-orang yang lama tidak punya keturunan. Dan Imam Masjid Quba itu mengatakan, siapa namanya? Syekh Saleh Al-Maghamisi, tapi sekarang sudah diganti. Beliau bilang kalau bisa, terutama dalam salat sunnah, diulang 40 kali. Itu mungkin ada hikmah tertentu di angka 40. Diulang 40 kali, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa orang tua, ibu-ibu yang pernah tanya saya itu, alhamdulillah memang berhasil. Termasuk ada tetangga saya di Swiss, sekitar wilayah Sero, Sungguh Minasa. Itu istri saya ditanya sama orang di kampung, terus saya bilang, itu pengalaman saya yang saya dapat pelajaran. Ternyata alhamdulillah 2 bulan ibu itu diajar oleh istri saya ajari itu doanya, alhamdulillah. Dan lama kemudian saya diberitahu bilang, alhamdulillah bi hamil itu ibu. Dan beberapa orang saya beritahu, alhamdulillah
berhasil. Itu yang pertama. Kenapa doa sujud itu subhana rabbil a'la? Karena ketika saat itu kita dekat. Untuk itulah kita disunnahkan bersungguh-sungguh berdoa. Maksudnya diulang-ulang. Falyatakhayyar, dicari-cari doa yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa doa sujud itu subhana rabbil a'la? Maha suci Allah yang maha tinggi, padahal kita sujud. Karena Rasulullah sendiri bilang bahwa ma sajadal abdu sajdatan illa rafa'ah. Tidaklah seorang hamba melakukan satu sujud kecuali dia diangkat derajatnya. Maka ya tanasab, bahasa Indonesia. Maka dia sangat cocok ketika kita sujud, kita doanya maha suci Allah yang maha tinggi. Karena Allah maha tinggi, kita sujud yang dengannya Allah mengangkat derajat kita. Itulah sebabnya, jamaah sekalian, kita keluar sedikit ke masalah fikih. Kalau kita masuk ke dalam masjid, ternyata imam berada dalam keadaan sujud, sujudlah. Sujud. Setelah takbiratul ihram tentunya, takbiratul ihram, sujud. Jangan menunggu. Karena biasa kita bilang, masih ada saudara-saudara kita, kalau masuk masjid, imam ruku, cepat-cepat dia ruku. Tapi kalau dia masuk masjid, ternyata imam sujud, dia tidak sujud. Kenapa? Dan saya pernah tanya langsung satu orang yang saya dapati, saya sama-sama masuk di saf. Setelah saya takbiratul ihram, saya sujud. Dia tidak. Setelah sholat, saya tanya, kenapa enggak langsung sujud? Dia bilang, salah Ustaz. Enggak dapat tonji satu rakaat. Betul. Tapi ulama mengatakan, apapun keadaan imam, lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Itu secara fikih. Tetapi secara psikologis, ulama mengatakan la'alla dzalika sujud akhiru sujudika. Sujudlah. Jangan sampai itulah sujud terakhirmu. Dan itu berarti engkau berada dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Dia menjadi doa sujud. Dan fasabbih bismi rabbikal azim menjadi doa ruku. Kemudian datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, itu lama berlangsung. Setelah turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah, kata Aisyah, lebih banyak membaca doa ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ada di antara Bapak Ibu yang baca doa itu? Ya, jadi kalau kita ditanya, kok apa baca sujudmu? Saya subhana rabbiyal a'la. Kalau saya tidak. Dan ini saya dapatkan dialog dengan om saya, Pak. Itu saat saya pernah jenguk om saya ketika sakit di rumah sakit. Tiba-tiba karena masih dalam keadaan tidak terlalu parah, beliau bilang, Ustaz, kita kalau sholat kina baca doa ruku dan sujud tak apa? Aku bilang biasa aja om. Ruku subhana rabbil azim, sujud subhana rabbil a'la. Dia bilang tidak. Ada doa yang lain tuh? Aku bilang ada. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Nah, itu. Saya dari SMP saya sudah diajar sama guru saya ya membaca doa itu. Nah, ternyata memang tidak lama kemudian saya tanya teman bahwa doa ini yang ditarjih. Tidak apa-apa kita sebut ormas ya, kena kebaikannya. Jadi saya dapat informasi bahwa Muhammadiyah mentarjih hadis doa itu ketika ruku dan sujud. Salah satu kelebihan doa ini adalah dia dibaca di ruku, dia juga dibaca di sujud. Subhanakallahumma rabbana hamdik Allahumma ghfirli. Kelebihan keduanya, dia dibaca minimal 1 kali. Sedangkan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ulama mengatakan minimal 3 kali. Dan sebenarnya wajar karena subhana rabbil azim pendek ji.
Sedangkan subhanakallahumma rabbana wa hamdik Allahumma ghafirli, lumayan teksnya cepat, cukup bertambah. Yang pastinya dua-duanya adalah doa yang warid, artinya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini masih lanjut? Masih bisa? Lanjut sedikit dulu deh. Satu poin lagi. Masih di ayat pertama. Alhasil kita ulang sedikit. Jadi siapapun apapun doa kita yang kita baca ketika rukuk dan sujud, maka tidak masalah. Oh ya, ada satu masalah. Apakah kalau kita bikin pertanyaan, apakah dua doa tadi yang berbeda bisa digabung dalam satu gerakan? Misalnya kita rukuk, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana wa hamdik Allahumma ghafirli. Bolehkah digabung? Sebagian penjelasan yang kami dapatkan tidak boleh, karena setiap doa itu paketnya berbeda. Ya, sebagian penjelasan boleh dia digabung, tapi sebaiknya dia dipisah. Jadi setiap model doa untuk satu paket itu berbeda. Ya, jadi subhana rabbil azim mungkin paket hemat, ada pendek. Ya, kalau paket istimewa yang agak panjang. Itu penjelasan berikutnya. Sekitar 4 menit lagi atau 5 menit. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau ibu bapak perhatikan model ayatnya, sabbih itu adalah bentuk perintah, bertasbihlah. Nah, untuk itu ulama menjelaskan tasbih itu maknanya 4 dalam bahasa Arab. Kalau dibilang bertasbihlah atau bertasbih itu maknanya 4 dalam bahasa Arab. Yang pertama, tasbih maksudnya tanzih, mensucikan nama Allah. Kalau bilang sabbihisma artinya bertasbihlah, sucikanlah nama Allah. Yang nanti kita jelaskan maknanya. Yang kedua, makna tasbih adalah berzikir. Jadi kalau dibilang bertasbihlah, maksudnya berzikirlah dengan kalimat-kalimat tasbih. Jadi kau tidak mana tasbihmu? Apalagi namanya Pak? Yang bahasa Makassar bilang-bilang itu disebut benda yang biasa orang bilang tasbih. Kalau bahasa Arabnya itu musabbah, benda yang dipakai untuk bertasbih. Yang ketiga, makna tasbih. Jadi yang pertama adalah mensucikan, yang kedua adalah berzikir. Jadi kalau dibilang bertasbihlah, maksudnya berzikirlah, ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang isinya tasbih. Yang ketiga, makna tasbih adalah salatun nafilah, salat sunnah. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safari la yusabbih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melakukan safar beliau tidak bertasbih. Maksudnya apa? Beliau tidak salat sunnah. Jadi Nabi itu kalau bersafar tidak salat sunnah kecuali 2. Salat sunnah qabliyah subuh dan salat sunnah witir. Witir itu hukumnya wajib bagi beliau, sedangkan salat sunnah subuh itu selalu dijaga menunjukkan keutamaannya. Yang lainnya beliau tidak lakukan. Jadi itu memberikan petunjuk bahwa bersafar yang sunnahnya yang lebih kuat adalah tidak sholat sunnah. Kenapa? Jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja dipotong 4 jadi 2. Maka tentu sholat sunnahnya itu jauh lebih baik ditinggalkan untuk mengikuti Nabi. Tapi masih ada saudara-saudara kita selalu bermain perasaan. Tidak enak kurasa saya Ustaz. Kalau santai-santai jadi baru dijamaki sholat, apalagi di kasar. Tidak enak juga habis sholat wajib lalu tidak sholat sunnah. Ya, agama kita mengakomodir perasaan, tapi
perasaan bukan standar. Kalau mau ikut Nabi ya itulah yang jauh lebih baik. Tapi tidak ada apa namanya dalil yang mengharamkannya. Bahwa kalau mau salah sunnah maki. Tapi justru saat itu kita menyelisihi sunnah Nabi. Yang terakhir, makna tasbih adalah salat tasbih. Salat tasbih. Tentang salat tasbih, kita mulai dari sini. Tentang salat tasbih, ulama memang berbeda pendapat tentang keabsahan salat tasbih. Bagian ulama yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa salat tasbih itu hadisnya sah. Ya. Sebagian yang lain dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah bahwa hadis-hadis tentang salat tasbih itu lemah. Alhasil kami dulu waktu masih sekolah SMA diajari bahwa salat tasbih itu hampir wajib. Kalau tidak bisa setiap hari, setiap pekan. Kalau tidak bisa setiap pekan, setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan, setiap tahun. Kalau tidak bisa setiap tahun, minimal sekali seumur hidup. Alhamdulillah pernah tombak juga satu kali. Alhasil masih SMA ketika kami kuliah di UMI kita dapatkan penjelasan bahwa hadis tentang salat tasbih hadisnya lemah. Dan itu kemudian lama kami perpegangi. Tapi setelah kami 2003 sebelum balik ke Madinah ternyata ada pembahasan lagi di satu tulisan yang terbit di Saudi itu menerangkan bahwa ternyata setelah diteliti kembali salat tasbih itu hadisnya sahih. Nah, kesimpulannya yang kami dapatkan di situ bahwa jika ada saudara kita melakukan salat tasbih maka itu hak dia dan tidak boleh dicela. Begitu juga sebaliknya yang menganggap bahwa dia tidak sah dan tidak melaksanakannya maka masing-masing berpegang dengan dalil. Alhasil ini penjelasan singkat untuk sementara di ayat pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah atau berzikirlah atau tanzihlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian supaya tidak terlalu panjang, sisanya kita berdialog, mudah-mudahan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.